untuk meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, hadratan muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih menganugerahkan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa berjumpa pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan. Semoga di sisa Ramadan ini dan di sisa usia kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita konsep kebahagiaan dunia dan konsep untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang beruntung, dan semoga dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau yang kelak diperjumpakan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Menyambung kajian pada pertemuan yang lalu, masih terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan coba menghabiskan dengan waktu yang ada, kita akan coba menghabiskan tentang perkara yang membatalkan puasa, agar sempurna pengetahuan kita terkait dengan segala macam bentuk perbuatan yang harus kita hindari untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam ibadah puasa kita. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, beberapa di antara hal-hal yang membatalkan puasa telah kita sama-sama kaji pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan hal yang membatalkan puasa yang kelima. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Yang kelima di antara perkara yang membatalkan puasa ialah sebagaimana dikatakan oleh pengarang di dalam kitab Matan Ghayah at-Taqwa Taqrib ini, dikatakan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Wal inzalu an mubasharatin, inzal dengan secara langsung. Inzal maknanya di sini ialah mengeluarkan sperma, nyugulang aimani, ya, mengeluarkan sperma atau air mani dengan sengaja, maka ini adalah perkara yang membatalkan puasa. Maka jikalau ada di antara orang yang melakukan onani atau sejenisnya dilakukan secara langsung, maka hal tersebut sudah dipastikan merusak puasa seorang tersebut. Maka wajib untuk diqadha setelah bulan Ramadan. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah, ada beberapa syarat terkait dengan mengeluarkan sperma dengan sengaja sebagai salah satu hal yang menyebabkan batalnya puasa seseorang.
Di antaranya ialah ya, diketahui bahwa hukum daripada mengeluarkan sperma dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan itu adalah haram dan berpeluang merusak puasa seseorang. Ini yang pertama. Orang itu mengetahui hukumnya. Maka bagi orang si neneman berdua penau, karena minimnya dakwah Islam yang sampai kepada dirinya, lalu dia beranggapan dek nulak batalang puasa dan tidak haram dilakukan pada siang hari bulan Ramadan. Ketika itu dilakukan, maka seseorang tersebut tidak dikenakan hukum baginya. Yang pertama. Yang kedua, inzal keluarnya sperma di sini itu dilakukan dengan secara sengaja, ya, dan langsung. Dalam kitab ini dijelaskan an mubasyaratin, secara langsung. Nabi makna secara langsung, ya, dikeluarkannya sperma itu dengan secara langsung, baik itu oleh tangan atau dengan alat, ya, alat yang bisa menyebabkan keluarnya sperma itu. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lamun siang hari ada orang yang berimajinasi memainkan kelaminnya, ya, entah itu dengan digesek-gesek atau sejenisnya, itu dilakukan tanpa perantara, maka hal yang seperti ini langsung membatalkan puasa seketika itu. Atau umpamanya meminta orang lain melakukannya, ante dende nebatal puasana denerani mainang kelamin langsung, suruhnya dengan lain. Nah, anggapan yang seperti ini keliru, bahwa baik itu dilakukan dengan tangan sendiri atau menggunakan bantuan orang lain sama-sama membatalkan puasa. Perhatikan iki hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ataupun misalkan dengan tanpa menggunakan tangan, ya, dengan cara apalah gitu, ya, tetapi dengan menggunakan selain tangan, ketika itu dilakukan juga secara langsung, maka membatalkan puasa. Beda halnya ketika keluarnya sperma seseorang itu disebabkan karena umpamanya melihat sesuatu, lalu ya tipe-apakan gitana dengan lawan jenis seksi di pasar, naik syahwatnya. Nah, naik syahwatnya itu sampai keluar sperma di sana, maka dalam posisi seperti ini puasanya tetap dikatakan tidak batal dan wajib hukumnya untuk senantiasa dilanjutkan sampai terbit fajar, ya. Atau umpamanya spermanya keluar diakibatkan karena tidur atau menghayal, ya, menghayal ngelamun di tengah bangkat, lelah tengah rijangjang, kelelahan ngawis di tengah bangkat, menghayal, yang dihayalkan sesuatu yang aneh-aneh sehingga muncul syahwat, keluar sperma. Dalam posisi seperti ini juga tidak membatalkan puasa karena dia tidak dilakukan secara langsung. Sampai niki paham nggih? Nah, jarina lamun ara dengan puasa terus lek tengah hari pada siang hari bulan Ramadan dia bermimpi lalu basah celananya, basah sarungnya, dendek paran puasanda batal. Puasanda tetap sah di sana, berlaku seperti hukum yang biasa, ya. Karena keluar sperma dengan tanpa secara langsung itu tidak membatalkan puasa.
Ini yang kelima, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Selanjutnya yang keberikutnya yang membatalkan puasa itu adalah haid. Ya. Yang keenam haid. Yang ketujuh haid, yang kedelapan nifas, yang kesembilan junun, yang kesepuluh riddah. Ya. Haid dan nifas ini khusus berlaku bagi perempuan, bagi ibu-ibu. Umpamana menjelang berbuka seperti saat ini, menjelang berbuka, waktu berbuka tinggal 15 menit lah umpamanya, ya. Karang 5 menit sugul, ya, mente sunggul haid, maka seketika itu juga dikatakan batal puasan pelungguh. Maka pada nanti selepas Ramadan wajib hukumnya taqada ino. Jadi dia beranggapan nyalah mesti karang 5 menit ampun imsak mula bae ke batal puasa teh. Da kana karang 2 menit umpamana, ya. Yakin itu karang 2 menit gentama waktu maghrib, ya. Letono tanu sugul haid, maka seketika itu pula batal puasa kita. Wajib diqada nanti setelah Ramadan. Begitu juga dengan nifas, ya. Berbeda dengan darah istihadah. Lamun darah istihadah jak sugul, umpamana haid seorang perempuan keluar, darah haid perempuan itu keluar melebihi batas maksimal haid 15 hari, ya. 16 hari ke-16, hari ke-17 dan seterusnya masih sugul darah letono, maka tetap hukumnya bagi perempuan tersebut untuk melanjutkan puasanya dan tidak wajib qada. Karena beda pasalnya antara haid dengan istihadah. Ya, begitu juga dengan nifas hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, sampai niki ibu paham nggih? Jadi dak kana karang 2 menit umpamana gen datang maghrib letono tanah sugul darah haid pelungguh, maka seketika itu batal puasanda. Besok wajib diqada itu. Ya. Jadi tidak ada diskon. Masa karang 2 menit lalu dia maafang si Allah, ya. Tidak ada, karena ketentuan dalam syariat seperti itu. Kecuali lek tenen dek neman ngebang dengan lagu lemamban lau wah ngebang dengan letono tanah sugul darah haid, ya. Maka bisa dikatakan puasa pelungguh terlaksana secara sempurna. Begitu. Lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang kesembilan yang membatalkan puasa seseorang itu ialah ketika dia dalam keadaan junun atau dalam keadaan gila. Tiba-tiba lek tengari jerak pelungguh dah salat zuhur, terikena otak dah si gadang nyiur le bangkat, ya. Ketika dia timpuk otak dah si gadang nyiur, jogang langsung. Nah, pada waktu itu batal puasa kita. Ya, meskipun nanti tersadar kembali sebelum waktunya berbuka puasa, tetap hukumnya diqada nanti puasanya. Ya. Makanya lamun arak dengan jogang, lamun arak dengan gila, si beka kanan, si nginam, lek pinggir rurung, lek tengari jangjang, dendek silik ya. Ya, dendek remonang ya. Dendek sumpak senak ya. Buat pahalanda nyumpak laun, buat pahalanda sili. Ya. Habis pahala puasa kita gara-gara nyumpak kanca sili, tepuang wahaya. Kenapa? Karena dia memang tidak dibebankan kewajiban puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir hadratal muhtaramin rahimakumullah, karena waktu sudah menjelang berbuka, yang terakhir yang menyebabkan puasa orang itu menjadi batal ialah wariddatu, ya, wa ya na'udzubillahi min dzalik. Riddah itu artinya murtad, keluar dari agama Islam, ya. Gara-gara arak cowok nejak ya merari, ayo kita menikah dek, ya, tetapi aku akan menikahimu jikalau engkau ikut agamaku. Nah, pada waktu itu dia berpindah agama, ya, maka
sebelum sempurna terbenamnya matahari dia murtad dari agama Islam, maka seketika itu dikatakan puasanya menjadi batal, ya. Dan nanti ketika dia kembali mu'allaf lagi, kembali ke agama Islam, wajib hukumnya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan tersebut. Nah, ini 10 hal hadratal muhtaramin rahimakumullah, 10 perkara yang membatalkan puasa seseorang jikalau dilakukan. Dan dari yang 10 ini, 9 yang hanya harus diganti dengan qadha saja, 1 diantaranya diganti dengan kafarat. Ya, mana yang diganti dan kafarah itu? Yaitu bersetubuh atau melakukan hubungan seks pada waktu-waktu yang dilarang atau waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, yaitu mulai terbit fajar shadiq, yaitu masuk waktu subuh, sampai sebelum terbenam matahari. Ya, ini 10 hal, maka jagalah yang 10 ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jangan sampai ada di antara kita yang melakukannya agar sempurna sebulan penuh puasa yang kita laksanakan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarnya kita di Ramadan termasuk kita di antara orang-orang yang muttaqun, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai niki mohon maaf jika ada kesalahan di antara tutur kata tiang, mohon dimaafkan. Waffaqana Allah wa iyyakum fima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wali kita tadi kajian ilmu yang disampaikan oleh Bapak Wali mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi bagi saya sempat disebut juga hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Jadi ada berhati-hati dalam puasa ini, dan dalam puasa ada batal orang. Nah, ada terpelihara pada puasa ini. Bercontoh yang nasi Bapak Malik jumpa termasuk dengan hilang ke entah mau lapar dengan surah. Nah, mungkin itu saja kesimpulannya pada sore hari ini Bapak Malik, untuk ibaratnya dan terang untuk mengajar dari sore hari ini dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Malik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما، لا تدع لنا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.